Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Belajar Bareng Okta. Masih sama saya Okta. Di video kali ini kita akan membahas soal STS genap kelas 7 SMP ya, ini tahun ajaran 2024-2025. Ini adalah paket soal lengkap ya, dari A, B, dan C, pilihan ganda, bagian B dan bagian C. Yuk langsung aja kita bahas soal yang pertama. Koefisien dari X kuadrat dan X pada 8 dikali X kuadrat dikurangi 3X ditambah 2. Oke, yang pertama yang diminta adalah koefisien X kuadrat. Berarti kita kalikan dulu angka 8 ini dengan X kuadrat, maka akan kita peroleh 8X kuadrat. Jadi koefisiennya 8 ya untuk X kuadratnya. Jadi ini jawaban yang mungkin itu A, C, dan D. Ini. Selanjutnya kita cari koefisien dari X. Berarti 8 ini kita kalikan dengan negatif 3. Hasilnya negatif 24X. Berarti koefisien dari X adalah negatif 24. Nah, maka jawaban yang benar adalah D. Kemudian untuk yang kedua, banyak suku dari 10X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 8X dikurangi 4Y adalah titik-titik. Nah, banyak sukunya berarti ini 1, 2, 3, 4 ya, D. Kemudian nomor 3, suku-suku sejenis dari bentuk aljabar ini adalah titik-titik. Sejenis itu berarti mempunyai pangkat yang sama dan variabel yang sama. Oke, terbalik. Khususnya kita fokus ke variabel yang sama dulu, baru lihat pangkatnya sama. Jadi variabel yang sama dengan pangkat yang sama, berarti ini A. Kemudian nomor 4, konstanta dari bentuk aljabar 7X kuadrat dikurangi 5X ditambah 3Y kuadrat ditambah 8 adalah titik-titik. Konstanta itu berarti angka yang tidak menempel pada variabel ya, angka yang berdiri sendiri, konstan. Yang ini ya, jawabannya D. Berikutnya nomor 5, di atas sebuah meja terdapat 9 kardus pensil dan 9 pensil. 9 kardus pensil dan 4 pensil. Bentuk aljabar dari kalimat tersebut adalah titik-titik. Baik, ini jika kita misalkan satu kardus pensil itu ya sama dengan X ya. Jadi kalau ada 9 kardus pensil dan 4 pensil, maka bentuk aljabarnya adalah 9X ditambah 4. Ini jawabannya D. Selanjutnya nomor 6, Alvin membawa 8 kotak pensil dan 2 kotak spidol. Bentuk aljabar dari kalimat tersebut adalah titik-titik. Ini sama ya seperti nomor 5 tadi. Kita misalkan dulu ya, satu kotak pensil itu sama dengan X. Jadi kalau ada 8 kotak pensil berarti 8X. Nah, di sini kan dan 2 kotak spidol. Oh, berarti kita harus misalkan yang lain lagi. Jika satu kotak spidolnya itu Y, berarti kalau 2 kotak spidol itu 2Y. Sehingga 8 kotak pensil dan 2 kotak spidol, bentuk aljabarnya adalah 8X ditambah 2Y ya. Itu jawabannya D yang benar. Kemudian nomor 7, bentuk sederhana dari 7P dikurangi 3P dikurangi 7Q dikurangi 5Q ditambah 9P. Kita hitung dengan cara menjumlah dan mengurangkan ya suku-suku yang sejenis. Jadi yang bisa ditambah dan dikurang adalah suku yang sejenis. Ini 3P sejenis dengan 9P. Jadi kita akan menambahkan si 3P dengan 9P. Kemudian negatif 7Q sejenis dengan negatif 5Q. Ini juga akan kita operasikan ya, ini dikurang kalau yang ini dengan negatif 7Q dengan 5Q, negatif 5Q sama dengan
3P tambah 9P itu 12P, negatif 7Q dikurangi 5Q itu negatif 12Q. Berarti ini jawabannya C. Soal berikutnya nomor 8, hasil dari 3X tambah B ditambah 4B kurangi X. Ini mirip yang tadi ya, ini kita hilangkan aja kurungnya. Jadi 3X tambah B tambah 4B kurangi X. Nah, yang sejenis adalah X dengan X, B dengan B ya. Jadi 3X dikurangi X ditambah B ditambah 4B sama dengan 3X kurangi X itu 2X, sedangkan B ditambah 4B itu positif 5B ya. Jadi ini 2X ditambah 5B, jawabannya A. Berikutnya nomor 9, ini ada sedikit perbedaan ya, tapi sama seperti nomor 8 ya. Ini ada perkalian dulu, ini kita kalikan seperti ini, distributif ya, sama dengan 2 kali 1 itu 2, 2 kali A itu positif 2A kurangi 4A ditambah 12 sama dengan angka sama angka ini kita kumpulkan jadi 2A kurangi 4A tambah 2 tambah 12. Nah, 2 kurangi 4 itu negatif 2A, 2 tambah 12 itu positif 14. Jadi ini jawabannya adalah C. Selanjutnya nomor 10, bentuk sederhana dari X ditambah 7Y kurangi 5Y ditambah 10 adalah titik-titik. Nah, di sini kalau kita perhatikan suku yang sejenis adalah Y, 7Y dan negatif 5Y, yang lainnya tidak sejenis. Jadi kita tidak perlu menghitung yang tidak sejenis, cukup ditulis saja. Lalu yang sejenis ini 7Y kurangi 5Y itu positif 2Y ditambah 10. Nah, jadi ini jawabannya C. Berikutnya nomor 11, ini bentuk pangkat ya. X dikurangi 3Y pangkat 2 itu sama dengan X dikurangi 3Y, kita kalikan dengan dirinya sendiri ya, dikalikan dengan X dikurangi 3Y. Kita kalikan seperti ini sama dengan X pangkat 2, kemudian ini X kali negatif 3Y berarti negatif 3XY, kemudian yang ini negatif 3Y dikali X itu juga negatif 3XY, dan yang terakhir negatif 3Y dikali negatif 3Y berarti positif 9Y pangkat 2. Nah, untuk XY nya bisa kita hitung sama dengan X kuadrat dikurangi 6XY ditambah 9Y kuadrat. Nah, ini berarti jawabannya C. Oke, berikutnya nomor 12, hasil dari 7A ditambah 2B ya dikalikan dengan 3 tambah B. Berarti ini sama seperti nomor 12 ya. Kita kalikan seperti ini, 7A kali 3 berarti 21A, kemudian 7A kali B berarti positif 7AB, kemudian 2B kali 3 itu positif 6B, kemudian yang terakhir 2B dikali B itu positif 2B pangkat 2. Berarti ini 21A ya, sama semua, 7AB sama semua, 6B. Nah, ini berarti C jawabannya. Oke, berikutnya kita ke nomor 13. Hasil dari 2X per 5 ditambah X min 5 per 3 sama dengan titik-titik. Ini kita samakan penyebutnya ya, karena dia adalah pecahan. Penyebutnya di situ adalah 5 dan 3 ya, ini positif, berarti kita pakai KPK dari 5 dan 3 itu 15 ya, kita pakai 15 ya. 15 dibagi 5 itu 3, 3 dikalikan 2 itu 6,
Kemudian 15 dibagi 3 itu 5 kali X min 5. Nah ini kita jadikan satu aja, penyebutnya 15 gitu. Kemudian 6X kita tambah, ya ini dikalikan seperti ini, jadi tambah 5X kurangi 25 sama dengan 6X tambah 5X bisa dihitung jadi 11X, kemudian negatif dikurangi 25 per 15. Nah ini jawabannya D. Berikutnya nomor 14, hasil dari 1 per X dikurangi X plus 2 per 6X. Ini sama ya, sama seperti nomor 12. Kita samakan dulu penyebutnya, saya bikin agak panjang kayaknya. Ini kita dikurangi 2X dan 6X, kita boleh pakai 6X kuadrat atau pakai 12X kuadrat atau pakai 6X aja juga boleh, karena poinnya adalah KPK dari 2X dan 6X. Sini KPK nya 6X, saya pakai 6X ya. Jadi 6X bagi 2X itu 3, yang dikurangi 6X bagi 6X itu 1, berarti ini tetap X plus 2 ya. Kita satukan 6X ini 3, ini kita kalikan begini jadi negatif X, ini juga jadi negatif 2 sama dengan 6X penyebutnya, kemudian 3 kurangi 2 itu 1, jadi ini 1 dikurangi X. Ya jawabannya adalah D. Berikutnya nomor 15 ya, hasil dari 2X per 3 dikalikan 5Y per 6. Nah kalau perkalian langsung aja ya, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Kalau kalian nggak familiar dengan istilah itu ya, atas kali atas, bawah kali bawah gitu ya, atas kali atas, bawah kali bawah. Jadi ini dikalikan begini sama dengan 10 XY, lalu yang bawah 18 ya. Udah, berarti jawabannya nggak ada, berarti kita sederhanakan dulu, bagi 2 coba, sama dengan 5XY per 9 ya, jadi jawabannya D. Kemudian 16 di sini 6XY per 5 ditambah X per 3 dibagi 2 per Y. Pembagian dulu yang kita kerjakan ya, kalau ada soal kayak gini, penjumlahan dan pembagian muncul bersamaan. Kita operasikan dulu yang pembagian ya, karena ini pecahan akan kita balik ya, saya balik jadi Y per 2 dan diubah jadi perkalian, sama dengan ini tetap 6XY per 5 ditambah untuk yang belakang jadi XY per 6 sama dengan, kita samakan lagi penyebutnya, saya jadikan satu langsung aja kali ya, jadi satu langsung, penyebutnya 30 bagi 5 itu 6 kali 6 itu 36XY, kemudian 30 bagi 6 itu 5 kali XY itu 5XY, jadi ini 36XY ditambah 5XY sama dengan 41 XY per 30. Tidak bisa disederhanakan ya, langsung 41 per 30. Jadi jawabannya ini C. Berikutnya nomor 17. Sudut yang saling berkomplemen adalah sudut yang jumlahnya berkomplemen. Ini istilah lainnya adalah berpenyiku. Nah, berpenyiku itu jumlahnya 90 derajat ya. Jadi ini jawabannya adalah B. Kemudian sudut yang saling bersuplemen adalah sudut yang jumlahnya bersuplemen, itu istilah lainnya adalah berpelurus. Ini berpelurus, dimana sudut yang saling berpelurus itu jumlahnya 180 derajat. Berarti ini jawabannya adalah C. Kemudian nomor 19, perhatikan gambar berikut. Tentukanlah besar sudut ABC. Ini sudut siku-siku ya. Berarti sudut ini saling berkomplemen. Kalau saling berkomplemen maka
besarnya jumlahnya 90 derajat. Ini tulisannya apa ya? Ini nggak begitu kelihatan. Oh, 2A ditambah 10 ya. Ini 2A ditambah 10 terus A dikurangi 10 ya. Mereka saling berkomplement, berarti 2A tambah 10 dan ditambah dengan A kurangi 10 sama dengan 90. Nah, 2A tambah A itu 3A, kemudian 10 dikurangi 10 itu habis ya, sama dengan 90, berarti langsung gitu. Jadi A sama dengan 90 dibagi 3 sama dengan 90 dibagi 3 itu 30. Nah, ini nilai A nya. Yang diminta di soal adalah tentukan besar sudut ABC. ABC berarti yang saya kasih warna merah nih. Yang ini AB, kemudian ini AB disambungkan ke C, berarti ABC itu sama dengan 2A plus 10. Jadi sudut ABC sama dengan 2A plus 10, dimana A nya adalah 30 ya, jadi 2 kali 30 tambah 10. Nah, 2 kali 30 itu 60, kita tambahkan dengan 10 berarti 70. Besar sudut ABC nya 70. Jawaban D. Oke, kita lanjut soal nomor 20, pilihan ganda yang terakhir. Perhatikan gambar berikut ya. Ini gambarnya sama seperti nomor 19 tadi ya. Nah, perhatikan gambar berikut. Tentukanlah besar sudut ABC, sama ya. Oh, ini masih nomor 19. Tadi juga 19. Oh, sama persis berarti ini. Nah, jadi ini kita skip ya. Kita lanjut ke nomor 20-nya ya. Nah, ini nomor 20-nya. Besar sudut ABC sama-sama ya pertanyaannya, tapi ini sudutnya adalah sudut berpelurus. Nah, kalau dia sudut berpelurus berarti sudutnya berjumlah 90. Maka ini ada 4A ditambah 20 ya. Karena dia berpelurus dengan A dikurangi 10, maka jika mereka ditambahkan jumlahnya 180. 4A ditambah A itu 5A, kemudian 20 kita kurangkan dengan 10 itu positif 10. Nah, ini masih tetap sama dengan 180. Angkanya kita pindah ke kanan, jadi 5A sama dengan 180 dikurangi 10, maka 5A sama dengan 170 dan A sama dengan 170 dibagi 5. Kita bisa gunakan bantuan porokapit atau pembagian seperti ini ya. 17 dibagi 5 tidak bisa, kita cari 5 dikali berapa yang paling mendekati 17 ya, itu bisa juga sama dengan ya 5 kali 3 itu 15 ya, 7 kurangi 5 itu 2, nolnya turun, jadi 20 dibagi 5 itu 4. Oke, berarti ini A sama dengan 34. Berikutnya yang diminta adalah sudut ABC. ABC berarti A ke B lalu ke C. Maka sudutnya adalah 4A plus 20 ya, 4A plus 20, dimana nilai A nya 34, jadi 4 kali 34 ditambah 20. 4 kali 34 itu 136 ya. 34 kali 4 ya, 16 menyimpan 1, 12 tambah 1 13 ya, 136 ditambah 20 sama dengan 156. Jadi besar sudut ABC adalah 156. Jawabannya D.
Selanjutnya kita masuk bagian B, ya istilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Yang pertama, koefisien X dari bentuk aljabar 2x kuadrat dikurangi 3x tambah 8 adalah titik-titik. Nah, berarti kita fokusnya di variabel X aja. Terus angka yang ada di depan variabel X itu adalah koefisien dari X. Maka ini angkanya kan negatif 3. Koefisiennya dari X berarti negatif 3. Selanjutnya nomor 2, banyak suku dari bentuk aljabar 21A ditambah 7AB tambah 7B tambah 2B kuadrat adalah titik-titik. Banyak suku berarti kita tinggal hitung aja bentuk aljabar yang dipisahkan oleh penjumlahan ini. Jadi 1, 2, 3, 4. Ada 4 suku di sana. Dan berikutnya nomor 3, jika sekarung beras dimisalkan X, maka 7 karung beras bentuk aljabarnya adalah 7X. Ya. Berikutnya nomor 4, sebuah sudut memiliki besar sudut 50, maka penyikunya adalah titik-titik. Jika sebuah sudut memiliki besar 50, ya, misalkan sudut itu sudut A besarnya 50, maka penyikunya itu berarti sisanya, ya, karena tadi sudut saling berpenyiku itu jumlahnya 90, berarti ini kalau satu sudut sudah diketahui 50, maka penyikunya kita tinggal mengurangkan 90 dengan 50 sama dengan 40 derajat. Demikian juga untuk nomor 5, jika sudut A besarnya itu 70 derajat, maka besar pelurusnya adalah titik-titik. Jadi diketahui jika ada sudut A besarnya itu 70 derajat, maka pelurusnya, kalau tadi penyiku 90, maka pelurus itu 180. Jadi 180 kurangi 70 sama dengan 110 derajat. Berikutnya bagian C, ini ada 5 nomor, ya. Ya, ini kayaknya nggak kelihatan, saya perbesar dulu. Tentukan koefisien X dari persamaan berikut. Ada 3 soal, ya. Yang diminta adalah koefisien X. Ini ada 2 nih. Jadi kita harus sederhanakan dulu ini. Untuk yang A berarti kita sederhanakan 3x kuadrat, kemudian x nya jadi negatif 2x tambah 6 kurangi 9y kuadrat. Berarti koefisien x nya ini adalah negatif 4, ya. Berikutnya yang B, koefisien x nya itu langsung nih, ya, ada, ya, x nya ada, jadi langsung kita angka yang ada di depan X itu 8, maka koefisien X nya itu 8. Terakhir yang C, 8 dikali X kuadrat kurangi 3X ditambah 2, berarti koefisien X nya itu 8 dikali negatif 3 sama dengan negatif 24, ya. Oke, lanjut nomor 2. Tentukan banyak suku dari bentuk aljabar berikut. Banyak suku kita hitung, ya, bagian-bagian yang dipisahkan oleh penjumlahan dan pengurangan, ya, penjumlahan ataupun pengurangan. Jadi akan terbentuk beberapa area, beberapa wilayah, beberapa daerah. 1, 2, 3, 4, ya. Jadi ini ada 4 suku. Kemudian yang ini 1, 2, 3, yang B ada 3. Dan yang terakhir C 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 suku. Berikutnya nomor 2 sudah, jadi nomor 3. Tentukan hasil penyederhanaan dari bentuk aljabar berikut. Wah, ini cukup panjang, ya. Kita yang A dulu, di sini ada 2x, ya. Kita kumpulkan sama yang X juga di sini, jadi ada negatif 3x, kemudian negatif 3xy kumpulkan dengan ini positif 5xy, kemudian negatif 4y kita kumpulkan dengan 8y,
positif 8Y. Terakhir positif 7. Kita hitung sesuai dengan jenis sukunya. Nih X dengan X 2, kita hitung ya, 2X dikurangi 3X berarti sama dengan negatif X. Kemudian ini negatif 3XY ditambah 5XY, ini berarti positif ya. Negatif 3 tambah 5 itu positif 2XY. Kemudian negatif 4Y ditambah 8 itu juga positif ya. Nah, negatif 4 ditambah 8 itu positif 4. Ada Y nya, dan yang terakhir 7. Oke, sudah. Nah, ini juga boleh dikerjakan dengan disusun ke bawah ya. Ya, teknisnya gimana terserah kalian, tapi saya lebih mudah yang begini. Berikutnya yang B, sama seperti yang A, kita kumpulkan yang sejenis. Jadi 3X kita kumpulkan dengan negatif 3X. Berikutnya 5XY kita kumpulkan dengan 2XY. Itu 5 nya positif, berarti 5 plus 5XY, kemudian 2 nya juga positif jadi plus 2XY. Lalu ini negatif 2XY juga ikut, saya lupa ini tadi nggak ikut ya, jadi kita tulis lagi di sini negatif 2XY. Dan yang terakhir positif 8 serta negatif 5. Oke, kita hitung, kita operasikan sesuai jenisnya. 3X kurangi 3X habis ya, X nya habis. Kemudian 5XY tambah 2XY itu 7XY. 7XY dikurangi 2XY berarti tinggal 5XY. Dan yang terakhir 8 kurangi 5 itu plus 3. Berikutnya nomor 4. Ada 2 pertanyaan ya. Nah, yang pertama 4A, X kurangi 2Y dikali 2X ditambah Y. Yuk kita jawab satu-satu. Ini yang A, ada X kurangi 2Y dikali dengan 2X tambah Y. Kita kalikan dengan distributif ya, seperti ini. X kali 2X itu sama dengan X pangkat 2. Berikutnya X dikali Y itu hasilnya positif XY. Berikutnya min 2Y dikali 2X ya, maaf negatif 2Y dikali 2X berarti negatif 4XY. Dan yang terakhir 2Y, negatif 2Y ditambah dikali positif Y, berarti ini juga negatif 2Y kuadrat. Berikutnya yang ini bisa dihitung, jadi X kuadrat positif XY dikurangi 4XY itu negatif 3XY dikurangi 2Y kuadrat. Udah sebegini aja cukup sih untuk nomor 4A. 4B juga begini aja. Untuk 4B ya, di situ ada X dikurangi 3Y dikalikan juga dengan 4X ditambah 3Y. Kita kalikan seperti ini. Saya ganti warnanya aja. Nah, X dikali 4X kuadrat berarti X dikali 4X hasilnya adalah 4X kuadrat. Kemudian X dikali positif 3Y berarti ini positif 3XY. Kemudian negatif 3Y dikali 4X berarti ini negatif 12XY. Dan yang terakhir negatif 3Y dikali positif 3Y berarti hasilnya negatif 9Y kuadrat. Kita sederhanakan, kita hitung yang tengah jadi 4X kuadrat ya, 3 kurangi 12 itu negatif 9XY dikurangi 9Y kuadrat. Berikutnya nomor terakhir, ini ada 2 soal ya. Tentukan nilai X dari masing-masing sudut berikut. Oke, untuk yang A di situ sudutnya berpenyiku ya, ini ada 3X ditambah 10 berpenyiku dengan 2X dikurangi 20. Jadi ini tinggal dijumlah aja, dengan 2X dikurangi 20 sama dengan 90. Nah, ini untuk menentukan nilai X ya, untuk mendapatkan nilai X.
Kita hitung X dengan X, 3X tambah 2X itu 5X ya. Kemudian plus 20 dikurangi 20 itu negatif 10 ya, sama dengan 90. 10-nya kita pindah ya, jadi 5X sama dengan 90 ditambah 10 ya, dipindah karena dikumpulkan dengan angka agar bisa kita jumlah. Ini sama dengan di bawahnya 5X sama dengan 90 tambah 10 itu 100 ya. Dan selanjutnya X sama dengan 100 dibagi 5 sama dengan 20. Jadi besar X adalah 20 untuk nomor 5A. Dan soal yang terakhir di video ini 5B, sudut berpelurus. Di situ ada dua sudut yaitu 4X plus 20 dengan X dikurangi 10. Jadi kita tinggal jumlahkan aja 4X plus 20 dengan X dikurangi 10, maka hasilnya adalah 180. Nah, X kita hitung dengan X, 4X tambah X itu 5X, berikutnya negatif 20 dikurangi 10 itu positif 10 sama dengan 180. Sama seperti tadi 4A, angka kita kumpulkan jadi 10-nya kita pindah, maka kita peroleh 5X sama dengan 180 dikurangi 10 ya, positif pindah jadi negatif ya, jadi pengurangan. Kemudian 5X sama dengan 180 kurangi 10 itu 170, dan X sama dengan 170 dibagi 5. Ini kita pakai porogapet ya. 170 dibagi 5 itu 3, 15, 7 kurangi 5 itu 20, 34 derajat ya. Ini kayaknya sama seperti soal yang ada di pilihan ganda tadi ya, bentuknya dan juga ukuran sudutnya. Oke, itu aja pembahasan video kali ini, lengkap kita bahas seluruh soal-soal PTS ya, kelas 7 di semester genap ya, tahun ajaran 2024-2025. Selamat mempelajari, silakan dicerna baik-baik, dipahami baik-baik. Nah, jika kalian menemukan ada statement saya atau ucapan saya atau penjelasan saya yang keliru ataupun tidak jelas, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Komen dong, komen. Kemudian kalau kalian suka video ini silakan klik tombol like-nya. Kalau nggak suka silakan klik tombol dislike-nya. Kalau kalian rasa video ini bermanfaat, nah bagikan ke teman-teman kalian juga nih, supaya teman-teman kalian juga dapat manfaat dari semua video yang ada di channel ini. Dan buat kamu yang baru gabung melalui video ini dan belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini, serta bunyikan loncengnya agar selalu dapat updatean video terbaru dari kita. Oke, segitu dulu, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe juga channel YouTube Belajar Bareng Okta ya.